Halo guys, selamat datang kembali di video terbaru saya di Android Official. Oke guys, di video kali ini saya akan berbagi ataupun saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas tentang COVID-19, ya, coronavirus. Nah, yang mau kita bahas di sini adalah bagaimana memutus rantai penyebaran virus corona, ya, dan kapan akan berakhir virus corona ini, ya, kapan akan berakhir virus coronanya. Nah, yang pertama, saya mau memberitahukan, saya mau ngasih tahu, mungkin teman-teman juga sudah pada tahu bahwasanya coronavirus itu adalah kumpulan dari virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan manusia, dan coronavirus ini bisa membuat kematian terhadap manusia yang sudah positif. Nah, itu harus diketahui. Nah, sekarang saat ini kita juga sering dengar ataupun kita sudah harus menerapkan social distancing, ya, atau stay at home. Pemerintah selalu mengatakan, ayo stay at home, tinggal di rumah, jangan pergi kemana-mana, jaga jarak dengan orang lain, harus cuci tangan, harus pakai hand sanitizer. Nah, itu sudah ada instruksi dari pemerintah. Nah, kita mau tahu kenapa sih harus melakukan itu? Kenapa sih kita harus jaga jarak sama orang lain? Kenapa kita harus tinggal di rumah? Ya, kenapa harus ujian nasional harus di cancel? Kenapa anak-anak sekolah tidak boleh bersekolah, harus di rumah? Nah, di sini akan kita bahas secara detail, ya. Oke, teman-teman, saya akan memberitahukan, saya update data terbaru yaitu tanggal 15 April, ya, bahwasanya saya dapat data di covid19.co.id bahwasanya data yang untuk terkonfirmasi COVID-19 saat ini ada sebesar 5.136, ya. Saya catat di sini 5.136. Ini yang sudah terkonfirmasi, ya. Di sini dari 5.000 ini ada pasien yang sudah meninggal dunia yaitu sekitar 469, atau jika dibuat persentasenya 469 yang meninggal ini itu sekitar 9%, ya. 9% ini mulai dari April sampai sekarang itu konsisten di angka 9%, ya. Kemudian dari 5.136 pasien yang terkonfirmasi COVID-19 ini ada sekitar yang sembuh itu hanya 446, atau sekitar 8%, ya. 8% dari kasus yang terkonfirmasi 5.136. Ini artinya yang meninggal itu lebih banyak dibanding dengan yang sembuh. Nah, sisanya kemana? Dari 5.136 dikurangi dengan 800 ini, sisanya kemana? Nah, itu sekarang masih dalam perawatan, yang masih positif, yang sudah positif corona ataupun masih dalam gejala-gejala yang berjuang untuk hidup, ya, dan bahkan mereka berusaha untuk terisolasi di rumah ataupun di rumah sakit, ya. Oke. Nah, jika ini saya buat dalam grafik, ya teman-teman, ya, grafiknya ini saya buat di sini. Ini grafik X, sumbu X, sumbu Y. Yang 5.136 saya buat simbolnya K, ya, grafiknya seperti ini. Dia naik terus dari bulan Maret sampai April. Kasus terkonfirmasi COVID-19 itu naik terus. Kemudian yang sembuh, ya, yang sembuh itu sebenarnya ada kenaikan juga, tapi konsisten, tetap di angka 8%. Ini saya buat tadi K, ya. K itu adalah kasus. Kemudian yang sembuh saya buat grafiknya seperti ini, ya. Yang sembuh atau S, ya, sembuh itu hanya 8% dari K. Dan yang meninggal grafiknya di atas dari yang sembuh itu 9%. Nah, kita lihat perbandingan dari garis ini, garis grafiknya ataupun kurvanya. Nah, yang kasus baru, ya, terkonfirmasi ini naik terus. Kita nggak tahu sampai kapan naik terus. Dan kemudian yang meninggal 9% ini akan naik terus. Kalau ini naik terus, maka ini akan naik terus. Dan kita tidak tahu kapan akan berhentinya. Kalau kita masih
lebih banyak kasus. Semakin banyak kasus yang terkonfirmasi COVID-19, maka semakin banyak juga yang akan meninggal. Ya, kalau yang sembuh kita tidak perlu bandingkan dengan yang ini, karena kita di sini adalah untuk menghindari kematian. Ya, jadi grafiknya ini naik terus, kemudian yang meninggal juga akan naik terus. Nah, pertanyaannya, kalau itu naik terus, grafiknya naik terus, itu sampai kapan kita tidak tahu. Ya, tetapi yang perlu kita ketahui, ini kalau naik terus maka kematian akan naik terus. Tetapi kalau garis ini, kurvanya ini dinyatakan berhenti COVID-19 ini jika grafiknya itu nanti kembali ke nol, ya. Ini grafiknya naik ke atas. Kalau misalkan ini sudah kembali ke sini, kembali ke nol, maka di sini akan berhenti COVID-nya. Jadi tidak ada lagi coronavirus. Kalau grafiknya itu melengkung ke gini. Tapi kalau saat ini naik terus. Kemudian kalau ini turun ke sini, maka yang meninggal juga akan turun ke sini. Jadi kasusnya akan berhenti di sini. Kita tidak tahu bulan keberapa. Tergantung kita nanti bagaimana cara kita untuk menangani, bagaimana apa yang harus kita lakukan supaya kasus ini bisa kembali nol. Oke, bentar saya hapus dulu. Nah, biar lebih mudah, saya akan buatkan dalam bentuk tabel, ya. Saya akan buat dalam bentuk tabel supaya lebih memudahkan pemahaman dari teman-teman. Ini saya jelaskan secara pemahaman awam, ya, bukan secara matematisnya. Oke. Nah, saya akan buatkan di sini ada pakai tabel biar lebih mudah, ya. Ini K, kasus per hari yang nambah, yang numpuk 5.136. Kemudian ini S yang sembuh, kemudian ini yang meninggal. Tadi kita ketahui bahwasanya saat ini persentase dari yang meninggal adalah 9%. Ini 9%, yang sembuhnya 8%. Oke, kita ambil contoh. Jika kasus 100, ya, 100 kasus coronavirus, maka yang sembuh itu adalah bisa dikatakan 8% dari 100, yaitu 8. Yang meninggal 9% dari 100, yaitu 9. Ya, perbandingannya adalah ada 100 kasus, maka yang meninggal ada 9 dan yang sembuh ada 8. Coba kalau misalkan ada 1000, ya, kasus ada 1000. Nah, kalau 1000 kita hitung 8% dikali 1000 itu adalah 800. Oh maaf, 80, ya. Kemudian yang meninggal 99%-nya. Ya. Kemudian ini naik lagi 2000 contoh. Nah, 2000 maka 8% yang sembuh adalah 160. Kalau misalkan meninggal 9 kali 2 180. Nah, ini semakin banyak kasus, ini akan naik terus. Ya, kita ambil contoh 5.000. Kalau ada kasus yang terinfeksi coronavirus 5.000, maka yang meninggal itu ada sekitar 4. Yang saya sembuh dari persentase sekarang 8%, ini 400. Yang meninggal itu 450. Ya. Jadi kalau ini naik terus, ini nanti bisa naik sampai dengan 1000 yang meninggal. Jika kasus ini semakin banyak bisa di atas 10.000. Ya, kalau ada kasus 10.000, maka bakalan ada yang meninggal itu sekitar 1.000 orang di Indonesia. Ini yang kita bicarakan data di Indonesia, ya teman-teman, ya. Kita tidak bicara di luar, kita bicarakan negara kita sendiri. Nah, dari tabel ini, ya, dari grafik tadi sudah dijelaskan, ya, bahwasanya semakin banyak kasus akan naik terus dan yang meninggal juga akan semakin banyak. Dari sini, dari tabel ini juga menunjukkan bahwa di sini kalau sedikit kasusnya 100, maka yang meninggalnya sedikit. Tapi kalau semakin banyak kasus coronavirus, maka yang meninggal juga nanti akan bisa menjadi 450 sampai bahkan kalau 10.000 kasus bisa jadi 1.000 orang yang meninggal. Coba kita bayangkan, itu bisa terjadi bagi keluarga kita, bisa terjadi pada orang lain. Nah, siapa yang bertanggung jawab di sini? Ya, oke. Nah, karena kita sudah mengetahui ini, penyebabnya adalah jumlah kasus ini yang sangat banyak ini. Kasus ini bertambah terus. Nah, maka kita harus memutus rantainya di sini, rantai kasus ini. Bagaimana cara kita untuk menstop?
kasus yang 5.136 ini menjadi tetap jangan sampai naik lagi. Kalau kondisi sekarang, kenapa ini bisa naik terus? Menurut saya, yang pertama adalah karena masyarakat masih beraktivitas di luar rumah seperti biasa, ya. Jadi mereka masih keluar rumah. Yang kedua, yang membuat ini semakin naik terus adalah masyarakat kita Indonesia. Saya nggak tahu, saya tidak perlu menyebutkan di daerah mana atau di mana, itu masih berkumpul-kumpul. Walaupun dilarang sudah berkumpul, masih tetap berkumpul-kumpul. Kemudian masyarakat ada yang tidak peduli terhadap wabah ini. Dia santai aja, nggak peduli, ya. Kemudian ada yang sepele terhadap masalah ini, ya. Kemudian ada juga beberapa masyarakat yang mengatakan bahwasanya kasus ini masih hal biasa, hal sepele. Nah, inilah yang akan menyebabkan semakin banyak dan grafiknya itu semakin naik kasus yang terkonfirmasi setiap hari. Kalau ini semakin banyak, maka yang meninggal akan semakin banyak. Dan yang sembuh sebenarnya akan bakal tambah juga, tapi kita juga tidak bisa mengetahui seberapa kekuatan dari medis kita, rumah sakit, tempat tidur yang disediakan, obat-obatan, apakah nanti tersedia semua. Nah, kalau kasus ini semakin banyak, nanti takutnya medis kita ataupun rumah sakit tidak mampu menampung sehingga tidak terhandle semuanya. Nah, jadi tugas kita di sini adalah kita perlambat, ya, penularan coronavirus terhadap teman-teman yang lain, ya. Caranya adalah, solusinya adalah apa yang menjadi solusinya? Solusinya sebenarnya sudah ada, ya. Solusinya itu adalah bahwa pemerintah sudah menyarankan, menganjurkan, menginstruksikan kepada kita bahwa kita harus melakukan social distancing, jaga jarak, ya teman-teman. Jaga jarak ini sangat penting, ya, jangan kita anggap sepele. Karena kalau ada orang di depan kita yang tidak kita kenal atau bahkan kita kenal, kita tidak mengetahui apakah dia punya gejala ataupun apakah dia sudah positif atau belum coronavirus. Kalau dia sudah punya gejala, kemudian dia positif, itu ada kemungkinan, ada peluang itu nanti bisa menular kepada kita. Ya, itu yang pertama, social distancing. Kemudian stay at home. Ya, saya juga menyarankan, selain pemerintah juga menyarankan teman-teman semuanya mohon agar stay at home. Stay di rumah. Walaupun misalkan di luar ada orang yang ngobrol-ngobrol, kita tidak perlu keluar, kita stay di rumah saja. Jaga kesehatan diri kita, jaga kesehatan anak kita, jaga kesehatan orang tua kita. Kita peduli terhadap keluarga kita, sehingga coronavirus itu tidak masuk ke kita. Kalau kita sudah kena, orang lain akan kena, keluarga kita juga akan kena, ya. Kemudian kalau memang kita harus terpaksa keluar, gunakan masker, ya. Digunakan masker. Jangan kita kantor saya cuma sedikit ke orangnya, cuma 5 orang. Itu persepsi yang salah. Baik itu jumlahnya banyak ataupun sedikit, itu bisa menularkan. Di perjalanan pada saat Anda dari rumah ke kantor, itu bisa terkena virus corona, ya, karena kita tidak tahu orang yang melewati kita, berbarengan jalan sama kita, itu bisa menularkan kepada kita. Karena ini musuh kita, coronavirus ini musuh yang tidak terlihat, teman-teman. Kemudian cuci tangan itu di iklan, selalu di iklan televisi selalu dibuat cuci tangan minimal 20 detik dengan sabun, ya, dicuci terus setiap saat. Itu tujuannya supaya tidak menularkan penyakit ataupun tidak menularkan virus dari tangan kita, karena tangan ini menyentuh mata, mulut, dan hidung, bisa jadi kena. Dan yang terakhir adalah hidup sehat, makanan sehat, makan makanan bergizi, minum jus, minuman bergizi. Nah, itu dia teman-teman, ya. Jadi saya rangkum kembali, kasus kita saat ini, kasus coronavirus itu sekarang mencapai 5.136, angka yang sangat banyak. Dan yang meninggal itu ada 9%, 469. Perbandingan antara jumlah kasus dengan jumlah yang meninggal sangat jauh, ya. Dan itu akan berbanding lurus. Kalau yang kasusnya semakin banyak, maka yang meninggal juga akan semakin banyak. Kita tidak tahu ini bisa terjadi sama siapapun. Nah, mari teman-teman kita ikuti anjuran dari pemerintah supaya kita yang pertama social distancing, stay at home, gunakan masker, sering-sering cuci tangan, dan pola hidup sehat,
Ya, oke, teman-teman, itu dia yang mau saya sampaikan di video ini. Eh, Mungkin ini adalah penjelasan dari pribadi saya secara awam, karena saya tahu teman-teman saya yang lain banyak menanyakan kenapa sih harus social distancing, kenapa sih harus cuci tangan. Ada beberapa orang yang tidak tahu. Jadi di video ini paradigmanya adalah, pandangannya adalah seperti itu. Karena kasusnya ini, masalahnya ini, akar masalahnya ini, maka solusinya ini. Itu sudah disampaikan oleh pemerintah. Oke, teman-teman, semoga virus corona ini cepat berlalu dari